Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagian-bagian at-ta'rif secara terperinci. Sekarang masuk kepada pembahasan al-haddun nakis, definisi analitik tak sempurna. Kapan al-had, definisi analitik, disebut dengan nakis, disebut dengan tak sempurna, yaitu apabila definisinya tersusun dari jenis ba'id, yaitu jinsun ba'id, genus jauh, dan fasal qorib, diferensia dekat. Jadi apabila definisi tersebut ya tersusun dari jinsun ba'id, genus jauh, dan fasal qorib, diferensia dekat, maka disebut dengan al-haddun nakis, yaitu definisi analitik tak sempurna. Wal haddun nakisuh, dan adapun al haddun nakis, wahuwa, dan adapun al haddun nakis, alladzi, ialah yang yatarakabu, tersusun, apa alladzi, min jinsi syai'il ba'idi, dari jenusnya sesuatu. Yang dimaksud dengan asyai di sini adalah al mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan, al ba'idi, yang jauh, wa faslihi, dan fasalnya atau diferensianya asyai al qoribi, yang dekat. Jadi al haddun nakis itu adalah had yang tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib. Contohnya seperti apa? Kal jismin natiki, ini adalah jismun natik ya, bukan al jasim. Kal jismin natiki, seperti al jismun natik, bin nisbati, dengan dikaitkan, dinisbahkan, ilal insani, kepada insan, kepada manusia. Contoh dari haddun nakis adalah mendefinisikan insan dengan jismun natik. Mal insan, apa itu manusia? Manusia itu adalah jismun natik. Nah, mendefinisikan insan dengan jismun natik, definisi ini disebut dengan haddun nakis. Kenapa disebut dengan haddun nakis? Karena definisi ini tersusun dari jinsun ba'id. Jismun ini merupakan jinsun ba'id bagi insan. Karena jenis ya, jenis dekat bagi insan, jenis terdekat bagi insan itu adalah hayawan. Di atas hayawan ada jismun nami. Di atas jismun nami ada jisim. Jadi jismun bagi insan ini adalah jinsun ba'id, genus jauh. Karena sudah dipisah dengan dua jenis di bawahnya, yaitu dipisah dengan hayawan dan dipisah dengan jismun nami. Sehingga mendefinisikan insan dengan jismun dengan menggunakan jinsun ba'idnya, maka ini disebut nanti dengan haddun nakis, dengan catatan fasalnya berupa fasal qorib. Anatik bagi insan ini faslun qorib. Sehingga mendefinisikan insan dengan
jismun natik ya, jismun natik, maka definisi ini disebut dengan haddun nakis karena tersusun dari jinsun ba'id dan faslun qorib. Nah, agar lebih tergambar saya akan memberikan contoh yang lain biar tidak insan haywanun natik atau tidak insan jismun natik terus-terusan ya. Saya akan memberikan contoh di dalam ilmu nahu. Contohnya seperti ini. Definisi isim. Apa itu isim? Isim itu adalah al-ismu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Ini adalah definisi dari isim. Kita bedah definisi ini. Kata kalimat, kalimatun. Nah, kata kalimat ini merupakan jinsun korib bagi isim. Kalimatun ini merupakan jinsun korib bagi isim. Sementara dalat ala maknan fi nafsiha walam yaktarin bizamanin wat'an ini disebut dengan fasal. Sehingga mendefinisikan isim dengan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam yaktarin bizamanin wat'an definisi ini disebut dengan haddun tam. Kenapa haddun tam? Karena definisi ini tersusun dari jinsun korib dan faslun korib. Sekarang, bagaimana kalau isim ini mau didefinisikan dengan haddun nakis? Yaitu tinggal mengganti jenusnya, yaitu kalimat. Diganti apa? Diganti dengan jenus di atasnya. Apa jenus di atas kalimat ini? Yaitu saut, yaitu suara. Dan ada lagi satu jenis lagi di atas saut, suara. Apa itu? Kaif, kualitas. Jadi jenus tertinggi dari kalimat ini atau dari isim ini adalah ya, dari isim ini adalah kaif, yaitu kualitas. Nah, kaif ini nanti dipelajari di dalam ilmu makulat, di dalam ilmu kategori ya. Sekarang mari definisikan isim dengan haddun nakis. Al ismu huwa sautun dalun ala maknan fi nafsihi muktarinan bizamanin wad'an. Definisi isim ini yang seperti ini disebut dengan haddun nakis. Kenapa disebut dengan haddun nakis? Karena tersusun dari jinsun ba'id dan faslun qorib. Apa jinsun ba'idnya? Yaitu saut. Saut bagi isim ini merupakan jinsun ba'id. Karena jenis terdekat bagi isim itu adalah kalimat, bukan saut. Saut itu ada di atasnya kalimat. Sehingga menggunakan kata saut ya di dalam definisi isim, maka berarti menggunakan jinsun ba'id dari isim itu. Sementara dalun ya ala maknan fi nafsi muqtarinan bizamanin watan ini disebut dengan fasal qorib bagi isim. Sehingga mendefinisikan isim dengan sautun dalun ala maknan fi nafsihi muqtarinan bizamanin watan ini disebut dengan haddun nakis. Jadi itu adalah penjelasan ya dari haddun nakis. Jadi haddun nakis ini atau definisi analitik tak sempurna adalah definisi yang tersusun dari jinsun ba'id dan faslun qorib. Perlu diperhatikan ini, jinsun ba'id bagi apa? Bagi mu'arrafnya. Nah, ini ya. Karena itu ini ada kata asyai. Asyai ini menunjuk kepada al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Sekarang kenapa haddun nakis disebut dengan haddun nakis? Amma kaunu haddan. Adapun adanya al haddun nakis haddan ialah disebut dengan had. Falima marro maka karena sesuatu atau alasan marro yang telah lewat apa ma. Apa alasannya yang telah lewat ini? Nah, kenapa disebut dengan had? Ini alasannya. Amma kaunu haddan fali annal hadda
maka karena sesungguhnya apa al-had luwatan secara etimologis al-man'u ialah mencegah. Wahwa dan adapun al-haddu tam, ini kembali ke sini, maniun ialah mencegah min duhulil ghairi fihi dari masuknya yang lain fihi di dalam haddu tam. Jadi alasannya sama. Amma kaunu haddan fali annal hadda fil luwati al man'u wa huwa mani'un min duhulil ghairi fihi. Wa amma kaunuhu nakison dan adapun adanya al haddun nakis nakison ialah nakis kurang atau tak sempurna. Kenapa disebut dengan nakis? Disebut dengan tak sempurna. Fali adami dzikri jami'iz zatiyati fihi karena tiada disebutkan seluruh zatiyat esensial, sesuatu yang esensial fihi di dalam al haddun nakis. Kenapa disebut dengan nakis, disebut dengan tak sempurna? Karena ada bagian zatiyat yang tidak disebutkan di dalam definisi itu. Apa zatiyat yang tidak disebutkan? Yaitu jinsun koribnya. Dengan menyebut kata al-jismu, maka ada bagian zati yang tidak disebutkan. Apa itu? Yaitu hayawan dan jismun nami. Tidak dicakup oleh kata al-jismu ini. Sehingga dengan demikian, karena tidak disebutkan seluruh zatiatnya, seluruh yang bersifat esensil, ya, maka definisi ini disebut dengan nakis, ya, al-haddun nakis. Demikian. Semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.